Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahathir Mubarak dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi PAI Pendidikan Agama Islam semester 3. Nah, video ini saya buat dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah media pembelajaran dosen pengampu Ibu MN Jamaliyah SPDI MPD. Adapun materi yang saya ingin paparkan yaitu tanda-tanda hati yang kotor dan cara membersihkannya. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi, yaitu konstitusi manusia. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, manusia itu adalah makhluk 3 dimensi. Yang pertama ada dimensi jasad, yang kedua adalah hayat, yang ketiga adalah ruh. Nah, jasad itu adalah diri kita yang paling luar, ya, fisik, tubuh. Masuk sedikit lebih dalam, kita akan menemukan hayat. Hayat ini adalah mental atau batin kita antara jasmani dan rohani. Masuk lagi lebih dalam, kita akan menemukan ruh, ya. Kalau di dalam Al-Quran ini yang dinyatakan wa nafakha fihi min ruh, saya tiupkan ruhku ke dalamnya. Inilah identitas kita yang paling dalam. Nah, ruh ini pasti baik, dia akan memantulkan cahaya ilahi. Nah, sayangnya pantulan cahaya ilahi ini dia akan tergantung pengaruh dari ranah hayat. Ketika ranah hayat ini baik, maka hidup kita akan semakin berwarna. Pandangan Imam Al-Ghazali mengatakan hayat itu memiliki 3 komponen. Yang pertama ada nafs, yang kedua ada akal, yang ketiga ada qalbu, ya. Nafs itu kalau bahasa kita hawa nafsu, dorongan-dorongan, keinginan-keinginan seperti kaya, ingin makan, ingin kawin dan sebagainya. Nah, cuman kita diminta untuk mengontrol itu. Nah, yang kedua ada akal, ya. Nah, jadi kita memiliki kemampuan untuk berpikir, dan kemampuan itu kita harus menggunakannya setepat mungkin untuk misalnya membela kebenaran. Yang ketiga ada qalbu, ya. Qalbu ini kalau bahasanya Imam Al-Ghazali, dia adalah kalau di ranah hayat dia adalah raja, dan si qalbu itu dia adalah raja, dan akal pikiran itu panglima perangnya, ya. Ketika si qalbu ini baik, maka akal pikiran akan hadir untuk membela kebenaran, kebaikan. Begitupun juga dengan sebaliknya. Nah, materi yang kedua adalah area bersih-bersih diri, yang mana tubuh kita yang bisa kita bersihkan, ya. Yang pertama, menyucikan seluruh anggota tubuh dari hadas dan najis. Mungkin ini tidak terlalu bertele-tele, ya, karena insya Allah semuanya sudah bisa mandi dan berwudu. Poin yang kedua adalah menyucikan tubuh kita dari dosa dan kemaksiatan. Nah, mungkin ini agak ribet, ya, yang dimana dulunya mulut yang selalu berbicara kotor, ya, melukai perasaan orang lain, dan kita membersihkannya dengan berbicara yang baik-baik, sopan santun dan sebagainya. Kaki, bagaimana agar dia bisa lebih sering berjalan kepada hal-hal yang positif, ya, menuntut ilmu, kajian, ceramah dan sebagainya. Masuk lebih dalam lagi, menyucikan pikiran dari yang negatif, ya, merusak dan hal yang sia-sia. Contohnya yang dulunya selalu memikirkan hal-hal, ya, keinginannya yang tidak pernah terputus, ingin kaya, ingin itu, ya. Sebenarnya itu manusiawi, tapi kita diminta untuk mengontrolnya, ya. Lebih baik terlebih dahulu kita memikirkan apa-apa yang kita butuhkan, begitu. Mungkin itu agak lebih bisa bermanfaat.
Selanjutnya adalah menyucikan jiwa dari akhlak-akhlak yang tercela, ya. Jadi kita menjauh dari sifat sombong, ria, dengki, hasud. Mungkin tidak terlalu panjang karena teman-teman sudah tahulah bahwa ini hal yang buruk, sifat buruk. Selanjutnya masuk lebih dalam lagi ada sir, ya. Seperti yang tadi saya terangkan, di ranah ruh itu ada sir. Nah, selanjutnya masuk lebih dalam lagi menyucikan sir dari selain Allah. Seperti tadi yang saya jelaskan sebelumnya, di ranah ruh itu ada alam yang paling rahasia namanya sir, ya. Semoga di alam sir ini semuanya nama Allah. Materi selanjutnya yaitu tanda-tanda hati yang kotor. Yang pertama, sulit memfungsikan ilmu, ya, ma'rifat atau hikmah. Ya, setiap malam kajian, tapi kok sulit, ya, untuk mengaktualkan ilmu yang didapatkan. Nah, mungkin bisa dicek ada sesuatu yang kotor mungkin di dalam. Yang kedua, sulit merasakan nikmatnya ibadah, namun kepada hal-hal yang sia-sia kok betah gitu, ya. Nongkrong berjam-jam sambil merokok, bercerita, waktu ya tidak terasa berjam-jam, tapi kalau beribadah hanya 2 menit terasa berat. Nah, mungkin bisa dicek, mungkin di dalam diri kita ada yang kotor. Nah, selanjutnya ada sesuatu yang dicintai melebihi cintanya kepada Allah, ya. Jadi saya tidak boleh kaya, tidak boleh saling mencintai dong sesama manusia. Oh, Anda. Tetapi kita jangan menjadikan itu sebagai final. Finalnya tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya memperalat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya metode tazkiyatun nafs. Yang pertama ada, ini saya ambil dari Imam Al-Ghazali. Jadi yang pertama ada toharatun nafs, ya. Membersihkan jiwa. Yang kedua adalah imaratun nafs. Imaratun nafs itu mengendalikan nafsu, ya. Bukan mematikan, ya. Jangan sampai ingin mematikan nafsu. Saya tidak ingin kawin lagi, tidak ingin makan, tidak ingin minum. Nanti hidupnya tidak manusiawi. Islam itu sangat manusiawi. Ketika kedua metode ini sudah diaktualkan, maka hadirlah nafs mutmainnah, ketenangan batin atau ketenangan jiwa. Nah, jadi teman-teman, yang menjadi kesimpulan, hati yang kotor ditandai dengan penyakit qalbu, ya, hati, seperti ujub, sombong, sulit menerima nasihat, dan cara untuk membersihkan melalui dengan tazkiyatun nafs, ya. Mendidik, membersihkan jiwa, imaratun nafs, mengendalikan nafsu, dan ketika kedua ini sudah terpenuhi, maka lahirlah ketenangan jiwa. Nah, kita akan hidup sesuai dengan fitrah kita dan menjadi manusia yang sebenar-benarnya. Nah, mungkin cukup sekian dari materi yang saya bawakan. Hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.